Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Percayalah penuh kepadaku. Datanglah kepadaku, kata Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pandanglah salibku, anakku. Aku telah membayar engkau lunas di kayu salib ini. Apapun yang kau alami saat ini, aku telah menebusmu dengan kasih dan cintaku. Jangan tunda kedatanganmu kepadaku. Jangan tunda. Datanglah sekarang, sabda Tuhan. Datanglah kepadaku, anak-anakku yang kukasihi. Jangan pernah mencari damai yang tidak berasal dari aku sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menyambut sabda-Mu. Allah Roh Kudus, sertai setiap kami dan buat kami mengerti akan sabda-Mu, sehingga kami bisa melaksanakan, dan juga kami mohon juga daya Roh-Mu agar kami mampu melakukan firman-Mu. Nyatakanlah Tuhan dan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, untuk memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Shalom. Minta stempel. Puji nama Tuhan, kita semua boleh berkumpul walaupun melalui Zoom.
Shalom. Maaf ada kesalahan teknis. Malam hari ini kita berjumpa di dalam Domus Fidei kita pada malam hari ini dengan tema sanguin. Perkenalkan, nama saya Angelin. Saya biasa dipanggil Inge. Saya ibu dari 3 orang anak, 2 putra, 1 putri, dan 1 suami. Malam hari ini kita akan berbicara tentang sanguin. 2 minggu lalu kita berbicara tentang melankolis. Ada yang masih ingat melankolis itu berbicara tentang apa? Melankolis yang sempurna, orang yang sempurna, orang yang detail, orang yang menuntut perfeksionis di dalam segala hal. Minggu lalu kita berbicara tentang apa ya minggu lalu? Plekmatis. Plekmatis itu orang-orang yang memiliki karakter atau kepribadian cinta damai. Dan minggu ini kita berbicara tentang sanguin. Sanguin sang populer. Sanguin itu orang-orang yang berkepribadian atau berkarakter periang, sukacita, populer. Jadi malam hari ini saya juga memakai baju yang ceria berwarna-warna. Itu melambangkan orang sanguin. Yang penuh dengan warna, hidupnya selalu mau penuh dengan warna. Sanguin berbicara tentang orang yang memiliki kepribadian periang, bergembira, dan ingin bersenang-senang. Dalam pemikiran orang-orang yang berkepribadian sanguin, segala hal ingin dilakukan dengan senang. Moto hidupnya, mari kita melakukan secara menyenangkan. Apapun yang dia lakukan, semuanya dia mau lakukan secara menyenangkan. Bekerja, di dalam keluarga, di dalam apapun yang dia lakukan, kegiatan apapun yang dia lakukan, dia mau semuanya itu secara menyenangkan. Orang sanguin selalu memiliki keinginan untuk bersenang-senang. Keinginan orang sanguin. Slide-nya. Keinginan orang sanguin itu selalu mau bersenang-senang. Dia memiliki kebutuhan emosional yang selalu mau diperhatikan, mau dikasihi, mau mencari orang-orang yang menerima dia dengan sangat baik, mau mencari persetujuan-persetujuan orang lain. Orang sanguin itu selalu mau diikuti maunya, selalu memiliki keinginan untuk bersenang-senang. Dan ciri-ciri orang sanguin itu, kebiasaannya suka bicara terus-menerus. Tidak bisa berhenti. Kalau sudah bicara, dia lupa untuk berhenti. Bahkan kadang-kadang tidak ada titik komanya. Ada yang ketawa di sini. Orang sanguin itu ciri-cirinya, kebiasaannya suka bicara terus-menerus. Suaranya keras, matanya bersinar-sinar, antusias, dan mudah bergaul. Dan kebanyakan apapun yang dia lakukan itu secara spontan. Tidak berpikir, atau kalau dia berpikir pendek sekali benangnya, barangkali pendek sekali benangnya, sehingga hampir selalu yang dia lakukan adalah spontan. Itu ciri-ciri orang sanguin. Ada di sini orang sanguin? Halo, Cece Angga.
Bro Gary. Kayaknya itu orang-orang sanguin di JSM. Orang sanguin itu selalu mau didengarkan. Dia jarang sekali untuk mendengarkan orang lain. Mari kita lihat kekuatan dari kepribadian sanguin. Setiap kepribadian memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tidak ada yang benar ataupun salah, tidak ada yang baik ataupun buruk, yang ada adalah ada plus dan ada minusnya. Jadi kita mau mempelajari kepribadian kita masing-masing ataupun orang-orang di sekitar kita itu untuk boleh bergaul dengan baik, boleh saling memahami dan boleh tahu apa kekuatan kita dan apa kelemahan kita. Dan ketika kita memiliki kekuatan, kita bisa mempergunakan itu di tempat dan waktu yang tepat. Sehingga kekuatan itu bisa sungguh-sungguh memberkati dan berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Karena sekalipun itu adalah kekuatan atau nilai plus, tetapi berada di waktu dan tempat yang salah, itu juga bisa menjadi suatu kelemahan. Apa kekuatan sanguin? Orang-orang yang memiliki kepribadian sanguin itu bisa berbicara tentang apa saja. Kalau bahasa Makassarnya dibilang agak sotak-sotak. Jadi orang bicara apa saja semuanya dia tahu. Kita bicara tentang bisnis, ibu rumah tangga, semuanya dia tahu. Itu orang sanguin, agak sotak-sotak sedikit. Sedikit atau banyak barangkali tergantung pribadinya masing-masing. Tapi kebanyakan orang sanguin itu bisa berbicara tentang apa saja, kapan saja dan di mana saja, dengan atau tanpa informasi. Artinya dengan atau tanpa dia tahu betul sesuatu itu, dia bisa berbicara terus menerus tentang hal itu. Dia tidak tahu juga kadang-kadang benar atau tidak. Yang kedua, orang sanguin itu mempunyai kepribadian yang bergairah, selalu bergairah. Bekerja, dia orang yang optimis, dia orang yang sangat bergairah. Di rumah tangga, siapapun yang lihat dia, kalau dia datang, wow begitu. Orang sanguin itu kalau dia ketemu orang, hei ribut sekali. Dia bisa sapa orang yang ada di ujung ruangan, dia bisa dari ujung ruangan yang satu ke ujung ruangan yang lain, dia bisa sapa orang, dia bisa berteriak sampai semua mata memandang dia dan tahu, menyadari bahwa dia hadir. Itu orang sanguin. Orang sanguin juga punya rasa humor yang tinggi. Dia sangat suka humor, walaupun kadang-kadang tidak pada tempatnya. Orang sanguin juga mempunyai kemampuan untuk bercerita. Jadi orang sanguin itu bisa menceritakan sesuatu dan kebanyakan sangat berlebihan. Jadi kalau dia cerita tentang perjalanan naik becak, seolah-olah dia bisa bercerita bahwa perjalanannya itu naik pesawat. Dia bisa melebih-lebihkan banyak hal sehingga dia juga cenderung bisa berbohong. Orang sanguin itu juga mudah berteman dan mudah menyukai orang lain. Jadi kalau dia ketemu orang, sekalipun dia baru bertemu dengan orang itu, dia akan mudah bergaul dan mudah bercerita. Sampai-sampai kadang-kadang orang berpikir, oh dia sudah akrab, dia sudah sering bertemu, padahal mungkin pada saat itu dia baru saja bertemu dengan orang itu. Jadi orang sanguin itu sangat mudah bergaul, dia supel, dia mudah suka bicara dengan orang karena dia suka mencari orang. Jadi orang apapun yang ada di hadapannya, yang penting itu orang mau dengar dia berbicara, dia akan mudah menyukainya. Dan orang sanguin itu mudah memaafkan. Jadi kalau kita bilangi dia enjoy saja. Kenapa? Karena dia butuh orang. Dia selalu mau mencari orang. Jadi sekalipun orang suka melukai atau bilang-bilangi dia itu mudah memaafkan. Karena pada dasarnya dia memang butuh orang, dia cari orang. Dan dia tidak mau orang tidak suka dia. Dia cenderung mau orang lain, kebanyakan orang itu suka dia,
butuh dia, cari dia. Dan orang sangun itu senang sekali bertemu dengan orang-orang. Jadi kemanapun dia pergi, dia selalu mencari orang yang berkerumun, dia selalu mencari teman untuk bercerita. Dan orang sangun itu kekuatannya adalah sangat percaya diri. Mereka orang-orang sangun adalah orang-orang yang sangat percaya diri dan selalu mau diperhatikan. Dan orang sangun itu sangat kreatif. Jadi karena dia orang yang banyak bercerita, dalam cerita pun dia bisa kreatif untuk mengarang sesuatu atau berimajinasi tentang sesuatu dan segala macam hal sehingga orang tertarik untuk mendengar dia bercerita. Orang suka, orang tahan untuk dengar dia berceloteh sekalipun mungkin berjam-jam. Kekuatan orang sangun berikutnya, orang sangun itu, slide berikutnya. Kelemahan orang sangun. Tadi kan kekuatan orang sangun. Setiap kepribadian memiliki kekuatan dan kelemahan, dan itu tadi yang kita bicarakan adalah kekuatan orang sangun. Sekarang kelemahan orang sangun. Orang sangun itu tidak teratur, tidak suka perencanaan, tidak suka jadwal, tidak ada prioritas. Dia mau kerjakan semuanya kalau bisa secara bersamaan semuanya. Dia berusaha selalu untuk menyenangkan orang. Dan karena dia sambil lalu saja, tidak memperhatikan, tidak teratur, dia bisa tidak mengingat nama orang atau sesuatu rincian. Karena dia sesungguhnya bukan pendengar yang baik, tetapi dia adalah pembicara yang sangat baik. Dia kurang mendengar orang sehingga kalau orang berbicara dia tidak dengar sehingga dia tidak akan ingat. Jadi dia kurang bisa mengingat nama atau perincian atau jadwal atau waktu. Orang sangun itu suka membesar-besarkan. Jadi kalau dia cerita seperti yang tadi saya bilang, dia sangat kreatif dalam bercerita, itu adalah nilai plusnya, dan nilai plus sekaligus adalah nilai minusnya. Dalam bercerita dia suka membesar-besarkan sehingga kadang-kadang dia bumbu-bumbui sedikit dan cenderung untuk berbohong. Karena orang sangun itu kekuatannya adalah suka humor, maka kelemahannya adalah dia tidak bisa serius dalam hal apapun. Semuanya dibawa humor, semuanya dikasih lucu. Karena moto hidup orang sangun adalah mari kita lakukan secara menyenangkan. Karena segala sesuatu dia mau lakukan secara menyenangkan, dia tidak pernah anggap serius apapun di dalam kehidupannya. Mungkin juga di dalam asmara, makanya kebanyakan orang sangun itu playboy. Ada yang di sini. Orang sangun itu kan selalu mau memikat orang, mau populer, mau terkenal. Jadi dia itu selalu menabur cinta di mana-mana, tapi dia tidak serius. Itu orang sangun. Dan dia itu tidak suka, dia itu tidak fokus sehingga dia itu tidak suka melihat sesuatu atau memperhatikan sesuatu. Dalam bekerja pun demikian. Jadi kalau dia bekerja, ya dia bekerja semenyenangkan dia. Kalau sudah tidak menyenangkan atau membosankan, dia akan dengan mudah menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain. Sehingga dia itu percaya sekali orang lain mengerjakan pekerjaannya. Sehingga dia seringkali mudah ditipu. Satu lagi kelemahan orang sangun yang sangat-sangat kentara. Kekanak-kanakan. Selalu mau dipuji. Kapujian. Selalu mau didengar. Selalu mau sayang-sayang. Selalu mau diperhatikan. Pokoknya kekanak-kanakan kayak anak kecil. Semuanya dia mau. Jadi orang sangun itu kekanak-kanakan. Orang sangun juga itu egois.
dia selalu mau dirinya yang diperhatikan. Maka dia egois, dia maunya orang semua perhatikan dia, orang semua dengar dia, orang semua lihat dia. Dia menjadi pusat perhatian. Maka orang sangun itu cenderung egois. Kelemahan orang sangun berikutnya, karena dia orang yang suka bosan, dia itu susah fokus. Dia kerja yang satu, belum selesai pekerjaan yang satu, dia bosan, dia tinggalkan, dia kerjakan pekerjaan lain lagi. Jadi dia tidak fokus pada satu hal ataupun pada satu pekerjaan. Dan susah on time. Orang sangun itu selalu telat. Susah sekali on time. Kayaknya ada ini yang kena sekali di susah sekali on time. Selalu bikin menunggu orang. Mungkin dengan membuat orang menunggu, begitu dia datang matanya orang semua memandang dia. Dia kan suka diperhatikan. Jadi dia itu mungkin susah on time karena mau diperhatikan. Dan dia itu mudah berubah-ubah. Jadi karena dia pada dasarnya orang yang orang yang mau senang saja. Jadi dia tidak mau bosan, jadi dia suka berubah-ubah. Hari ini dia seperti ini, sebentar belum berapa menit dia seperti apa. Pokoknya dia berubah terus semau dia. Jadi kan dia cukup egois, jadi dia itu mudah berubah-ubah. Dan yang paling menonjol adalah konsentrasi orang sanguin adalah how to spend money. Not how to save money, tapi how to spend money. Kapan ya pergi jalan-jalan? Kapan ya kita makan ini? Sedikit-sedikit ajak orang liburan. Sedikit-sedikit, ayo kita pergi makan di sana. Sedikit-sedikit, ayo kita ngumpul. Pokoknya how to spend money, not how to save money. Dia tidak berpikir akan hari esok. Seolah-olah dia hidup hanya hari ini saja. Jadi hidup hanya hari ini saja, senang-senang saja. Kalau besok kita mati, besok kita sakit, kita tidak bisa apa-apa lagi. Karena orang sangun itu suka didengarkan dan sangat suka berbicara, maka dia selalu mendominasi percakapan dan susah mendengarkan orang lain. Orang sangun karena dia tidak suka jadwal, tidak suka mencatat, tidak suka keteraturan, maka dia juga cenderung pelupa. Dia bisa janji orang untuk pergi makan di orang yang satu, dan sebentar dia janji lagi di orang yang satu, sehingga dia lupa bahwa dia sudah berjanji dengan orang yang pertama. Jadi terlalu banyak dia menabur cinta, menabur suka di mana-mana, kesenangan di mana-mana, sehingga dia cenderung lupa bahwa dia sudah berjanji dengan orang lain. Seperti yang tadi saya bilang, orang sangun itu mudah bosan dan kurang disiplin. Karena dia suka berubah-ubah, dia semau gue, dia egois, dia kurang disiplin. Itu kelemahan-kelemahan orang sangun yang kita bicarakan pada malam hari ini. Mungkin masih banyak detail-detailnya, tapi saya ambil yang sangat kebanyakan orang sangun itu lakukan adalah yang tadi saya sebutkan. Begitu banyak kekuatan dan begitu banyak kelemahan, tetapi itu bukan untuk dicela. Bukan untuk dipaksa orang untuk berubah. Tetapi semua kelemahan itu bisa diatasi. Pada malam hari ini kita berbicara tentang orang sanguin, di mana di dalam Alkitab pun terdapat orang sanguin. Siapa orang sanguin yang ada di Alkitab? Salah satunya ada yang bisa jawab? Bisa ini di-unmute orang kah? Bisa orang menjawab kah, Ger? Ada yang bisa jawab? Siapa tokoh Alkitab yang memiliki karakter kepribadian sanguin? Ada yang bisa jawab?
Petrus. Salah satu tokoh Alkitab yang memiliki karakter kepribadian sanguin adalah Santo Petrus. Mari kita lihat bagaimana di dalam Alkitab Santo Petrus itu kita bisa melihat bahwa dia itu memiliki ciri-ciri kepribadian orang sanguin. Mari kita buka dari Matius 14 ayat 28. Bisa ditampilkan Matius 14 ayat 28 sampai 30. Atau saya baca saja, Dik. Saya bacakan. Matius 14 ayat 28 sampai 30. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi ceritanya ini pada malam hari di tengah laut, para murid Yesus berada di tengah laut dan ketakutan, dan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Para murid ketakutan. Tuhan Yesus bilang, jangan takut, ini aku. Terus Petrus, si sanguin, Petrus yang memiliki kepribadian sanguin, dengan spontan dia tantang Yesus, bilang, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan menuju engkau. Dan Tuhan bilang, jalan. Pada saat dia jalan, dia merasakan tiupan angin, dia bimbang dan dia ketakutan dan akhirnya tenggelam. Itu salah satu ciri kepribadian Rasul Petrus yang sanguin. Dia itu spontan, dia tidak berpikir. Dia bilang, suruh saya berjalan di atas air. Padahal ketika dia berjalan di atas air, dia ditiup angin, dia berpikir, wih, air ini kawe, tenggelam kak nanti. Dia bimbang dan akhirnya dia benar-benar tenggelam. Dia tidak berpikir bahwa, wih, kalau saya suruh berjalan di atas air ini, nanti saya tenggelam. Awalnya dia tidak berpikir seperti itu. Waktu dia sudah bilang begitu, jalan di atas air, dia disuruh jalan, akhirnya dia baru berpikir bisa tenggelam. Dan akhirnya dia betul, karena dia bimbang, maka dia tenggelam. Cerita yang kedua adalah Matius 16 ayat 16, di mana Tuhan Yesus bertanya, menurutmu aku ini siapa? Dan langsung Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Dan tidak lama setelah itu, karena dia adalah orang yang spontan, dia tidak berpikir, pokoknya apa saja yang ada di otaknya, di pikirannya, dia langsung sebutkan, dia langsung bicarakan. Dia baru saja dia mengaku Yesus adalah Mesias. Ketika Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, langsung Petrus lagi menjawab, itu tidak akan terjadi Tuhan. Itu di Matius 16 ayat 22. Dikatakan bahwa itu tidak akan terjadi Tuhan, tidak mungkin kau akan menderita. Karena dia berpikir secara manusia, Mesias ini masa bisa menderita. Jadi itu pemikiran orang yang berkepribadian sanguin. Contohnya ini adalah Santo Petrus ya. Di Matius 26 ayat 35, di mana juga Santo Petrus itu bilang sama Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus kasih tahu dia, kau akan menyangkal saya 3 kali. Petrus tidak percaya, dia bilang, tidak mungkin saya menyangkal Yesus. Saya ini dekat sekali dengan Yesus. Sohib kak, tidak mungkinlah saya bisa menyangkal. Jadi dia langsung menjawab, tidak mungkin saya sangkal kau Tuhan. Padahal pada akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus. Itu karakter Santo Petrus di Alkitab yang menunjukkan bahwa dia memiliki kepribadian orang sanguin. Tetapi apakah Santo Petrus ini yang memiliki kepribadian orang sanguin dicela oleh Yesus? Hei Petrus, kau tidak bisa jadi muridku. Kau sanguin kok, selalu kau mau bersenang-senang. Kau pikir saja itu pergi khotbah, makan, semuanya
berlayar, kau cuma pikir itu senang-senang, kau mau ikut saya hanya untuk lihat mujizat. Tuhan Yesus tidak pernah bilang seperti itu. Tuhan Yesus tidak pernah mencela Petrus yang memiliki karakter kepribadian sanguin. Tetapi dia justru mengangkat dia, memanggil dia untuk menjadi muridnya. Dan bahkan Santo Petrus adalah paus pertama gereja kita. Di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa setiap kepribadian karakter tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya baik karena Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang memberikan kepada kita semua setiap karakter-karakter yang berbeda. Bagaimana kalau di dalam dunia ini semua orang berkepribadian melankolis? Bagaimana kalau semua orang berkepribadian plekmatis, yang cinta damai, yang tidak mau tahu, yang cuek, yang cari aman? Bagaimana kalau semua orang bersifat kolerik, yang selalu mau memimpin, mau menguasai sesuatu, mau mengendalikan sesuatu? Atau bagaimana kalau semua orang memiliki kepribadian sanguin, yang cuma mau bersenang-senang saja? Tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada kita, apapun karaktermu, bagaimanapun engkau, Tuhan mau memakai kita. Apapun kepribadian kita, Tuhan menerima kita apa adanya dan mau memakai kita dengan apa yang kita miliki. Kepribadiannya sanguin pun dia pakai dengan kekuatan yang kepribadian sanguin punya, dia mau pakai untuk memuliakan namanya. Santo Petrus menjadi rasul, menjadi paus pertama gereja kita yang meneruskan sehingga gereja Katolik ini bisa berdiri 2000 tahun lebih lamanya. Oleh sebab itu Tuhan juga bisa memakai setiap dari kita dengan segala kelemahan, segala kelebihan kita. Asal kita mau memakai kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Kita mau berfungsi dengan kekuatan yang kita miliki. Dan juga kita mau melayani dengan kekuatan yang kita miliki. Profesi-profesi apa saja yang bisa dikerjakan oleh orang sanguin. Orang sanguin itu bisa menjadi aktor karena dia pandai bercerita, pandai berakting. Dia bisa juga menjadi seniman karena pekerjaan seniman kan menyenangkan. Dia juga bisa menjadi pengacara karena dia orang yang pintar bercerita. Dan juga orang sanguin itu bisa menjadi marketing yang sangat baik. Karena dia bisa bujuk orang untuk sampai orang tidak mau membeli sesuatu, akhirnya bisa membeli. Itu kekuatan orang sanguin. Jadi orang sanguin itu juga cocok untuk menjadi olahragawan. Karena kan jadi olahragawan tidak duduk di meja, tidak menghitung sesuatu, tidak merencanakan sesuatu, tapi hanya berolahraga. Orang sanguin juga itu boleh menjadi politikus dan motivator. Jadi sebagai orang yang berkepribadian, apapun kepribadian kita mau menggunakan kekuatan kita itu dimanapun kita berada. Dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan kita. Kita tidak bisa mengubah orang, kita tidak bisa bilang, kau tuh orang sanguin, terlalu suka kok senang-senang. Duduk kau sini nah. Seperti orang melankolis, duduk mencatat setiap detail dengan sempurna. Tidak bisa. Orang sanguin akan merasa depresi atau stres. Tetapi kita harus menerima kelebihan dan kekurangan dia, justru mensupport dia di mana dia kuat, di mana kekuatan dia, dan kita arahkan dia untuk melakukan sesuatu. Karena ketika dia melakukan sesuatu dengan kekuatannya, maka dia akan menjadi orang yang hebat. Setiap orang dengan karakter apapun, ketika berfungsi dengan kekuatannya, dengan kelebihannya, mereka akan menjadi orang-orang yang hebat. Jadi orang yang berkepribadian sanguin, ketika mereka bekerja di bidang yang menyenangkan, yang tidak membutuhkan konsentrasi, maka mereka akan bisa melakukan dengan sangat baik. Juga dalam pelayanan. Kalau kita lihat dalam pelayanan, kita juga harus pintar-pintar melihat kepribadian orang dan kita menempatkan mereka di
tempat yang sesuai dengan karakter mereka. Kalau orang sanguin di dalam pelayanan, cocoknya jadi apa ya? Jadi aser. Karena mereka itu sangat SKSD dengan orang. Biar dia baru lihat orang dan halo, shalom, dia bisa sangat-sangat akrab dengan orang seolah-olah sudah pernah beberapa kali berjumpa. Jadi orang sanguin di dalam pelayanan ya kita tempatkan di bagian aser, bagian orang-orang yang menjaring jiwa, marketingnya Tuhan. Mereka itu orang-orang sanguin akan sangat berpotensi di sana, sangat, dan mereka akan sangat gembira dengan pelayanan itu. Mereka tidak akan stres. Coba orang sanguin kau suruh doa syafaat. Sekalipun mereka juga sering berdoa, tidak mungkin mereka tidak berdoa, tapi kan kalau doa syafaat kayak husuk sekali, mereka itu tidak bisa konsentrasi. Kalau kita suruh dia doa syafaat, dia bakalan keluar masuk, pikirannya kemana-mana, sebentar sudah doa, kemana ya, makan di mana ya, sebentar sudah pelayanan, makan di mana ya. Mereka akan seperti itu. Jadi kenapa kita harus mengenal kepribadian kita sendiri dan kepribadian orang-orang sekitar kita, supaya kita masing-masing bisa mengetahui di mana kekuatan dan kelemahan kita, sehingga kita berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga setiap kekuatan itu sungguh-sungguh boleh berfungsi dengan baik. Juga di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dimanapun kita berada, kita harus memakai kekuatan yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Dan sebaliknya, setiap kelemahan yang ada bukan untuk dicela atau bukan untuk dipaksa untuk dihilangkan. Orang sangun atau orang apapun yang memiliki kelemahan apapun, tidak bisa kita paksa mereka untuk berubah. Karena saya dan Anda tidak bisa mengubah orang. Hanya Tuhan dengan perantaraan Roh Kudus yang dapat mengubah kepribadian seseorang. Bukan saya, bukan Anda. Tapi kita harus mengatasi kelemahan itu. Kelemahan juga tidak bisa dilihat-lihati, atau bukan berarti kita punya kekuatan dan kita punya kelemahan kita bilang, saya seperti ini Mi, begini Mi, kau tahu Mi toh itu kelemahanku, saya itu tidak bisa on time, jadi lelet terus saja. Saya itu tidak bisa atur waktuku, saya itu pelupa, saya itu tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Kita juga tidak bisa tinggal di dalam kelemahan. Tetapi bagaimana kita mengatasi setiap kelemahan yang ada. Ada contoh-contoh, beberapa contoh bagaimana mengatasi kelemahan orang sanguin. Orang sanguin itu suka pelupa. Bagaimana mengatasi kelemahan orang sanguin yang pelupa? Ya mencatat. Orang sanguin harus belajar untuk mencatat segala sesuatu agar tidak lupa. Jadi kelemahan bukan untuk dibiarkan, tapi diusahakan kita mau belajar untuk mencatat. Jadi orang sanguin yang pelupa bisa mencatat segala sesuatu supaya dia tidak lupa. Apapun itu. Misalnya dia janjian dengan teman, janjian meeting. Minggu depan kita meeting ya, hari Rabu jam 7. Karena dia orang yang pelupa, menyadari kelemahannya, maka dia belajar untuk mencatat jadwal meeting sehingga dia tidak lupa pada saat mau meeting. Jadi kelemahan itu bukan untuk dibiarkan, bukan bahkan dikembangkan, bukan dilihat-lihati atau dielu-elukan, tapi kelemahan harus diatasi. Orang sanguin juga itu tidak punya prioritas, tidak punya jadwal. Jadi orang sanguin juga harus belajar mengatur waktu dan membuat prioritas dalam jadwal-jadwalnya. Belajar. Pasti tidak mudah. Tapi ketika kita mau latihan dari hari ke hari, belajar dan belajar, mungkin sudah catat lupa lagi. Nanti catat saja terus. Sekalipun beberapa kali lupa, mungkin ada beberapa kali lupa, 10 yang dicatat, 5 yang tetap dilupa, tapi tetap kita harus belajar untuk mengatasi kelemahan. Karena orang sanguin itu terus suka bicara, maka orang sanguin juga harus mau latihan menahan diri dari berbicara.
Jadi seandainya orang Sanguin ketemu orang, terus biasanya kan orang Sanguin itu begitu ketemu orang, hai, wih, apa kabar? Ayo kita cerita, bagaimana kabarmu? Itu ya bagaimana? Semuanya dia cerita, semuanya dia tanya. Orang Sanguin harus belajar latihan untuk menahan diri dari berbicara. Mungkin ketemu orang, hai, apa kabar? Shalom, kabar baik. Sudah itu, diam. Biarkan orang lain menjawab dan berbicara. Karena seringkali orang Sanguin tanya kabarnya orang tapi tidak kasih kesempatan orang untuk menjawab kabar baik atau apa. Itu orang Sanguin. Jadi harus tetap latihan dari hari ke hari. Mungkin pada saat pertama kali menahan diri dari bicara, biasanya dia bicara 2 jam, dia menahan diri ya bisa 1 jam. Berikutnya dia menahan diri lagi ketemu orang, menahan diri lagi berbicara, ya bisa menahan diri 1,5 jam, 1,5 jam. Pokoknya ada peningkatan begitu. Belajar dan latihan terus menerus sehingga kelemahan itu perlahan-lahan bisa teratasi. Orang Sanguin juga karena suka berbicara, tidak pernah mendengarkan orang, sehingga dia itu cenderung pelupa. Dia tidak ingat namanya orang. Seringkali dia tidak ingat orang sudah bicara apa dengan dia karena dia yang terus bicara. Jadi orang Sanguin harus belajar untuk mendengarkan orang lain. Itu contoh-contoh bagaimana kita mau mengatasi kelemahan kita masing-masing. Apapun kepribadian kita, kita belajar tahu. Kenapa kita harus tahu apa kelemahan kita? Karena kalau kita tidak tahu apa yang kita mau atasi, apa yang kita mau perbaiki. Jadi kita harus belajar tahu di mana kekuatan dan kelemahan kita agar kita bisa mengatasi, memperbaiki kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari ke hari. Dan karena setiap orang, saya kan bicara ini malam kita berbicara tentang Sanguin. Bukan berarti seorang yang berkarakter atau kepribadian Sanguin, dia 100% adalah karakternya Sanguin. Tidak. Orang yang berkepribadian Sanguin adalah orang yang dominan karakternya Sanguin. Dia masih memiliki kepribadian atau karakter yang lain. Misalnya Sanguin koleris, flegmatis, melankolis, kebanyakan itu gabungannya. Karena orang kepribadian Sanguin dan kepribadian koleris yang akan dibicarakan minggu depan sama-sama adalah ekstrovert, ekspresif, orang-orang yang mengungkapkan, yang berbicara, orang-orang yang mengungkapkan segala sesuatu. Flegmatis dan melankolis adalah orang-orang yang introvert, yang kurang berbicara. Jadi kebanyakan itu ada kombinasi atau ada perpaduan karakter yang satu dengan karakter yang lain, dan 1 atau 2 karakter yang sangat dominan, makanya dikatakan mereka berkepribadian apa. Dan bukan berarti bahwa orang yang berkepribadian Sanguin tidak memiliki karakter yang lain. Bagaimana kita menyeimbangkan setiap kepribadian yang ada di dalam diri kita sehingga seimbang dan kita bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ada quote yang saya mau ambil. Setiap orang itu berbeda. Terakhir, setiap orang itu berbeda dan memiliki keunikan melalui caranya sendiri. Dan kita harus menghargai itu, tetapi tidak berarti kita harus mengikutinya. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Memulai apa di sini maksudnya? Memulai mengatasi kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Sehingga kita bisa memaksimalkan karunia yang kita miliki dengan
temperamen atau karakter yang kita miliki sehingga kita bisa berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Ya, kita masuk dalam Q&A. Moderator Mbak Ayu dan Mas Ardi ada nggak ya? Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada kita langsung tutup. Saya agak sanguin sedikit. Halo Cek, terima kasih. Halo Ayu. Untuk pertanyaan, sebenarnya tadi tidak ada pertanyaan, tapi tiba-tiba ada Tuhan. pertanyaan sekarang. Oke, sepertinya di Koardi mungkin ada pertanyaan juga, tapi karena ini pertanyaan tiba-tiba masuk ke saya, jadi saya mau pertanyakan dulu, memberikan pertanyaan ini dari salah satu teman. Jadi pertanyaan seperti ini, Cek. Bila melihat kekuatan dan kelemahan, kira-kira orang sanguin cocoknya dengan orang yang seperti apa? Kebanyakan potensinya lebih baik katanya. Kebanyakan orang sanguin, maksudnya cocok ini dalam hal apa? Mungkin ini cocok lebih ke pasangan hidup kali ya. Pasangan hidup. Kebanyakan orang sanguin berpasangan dengan orang koleris. Mereka sama-sama ekstrovert dan orang sanguin itu menyeimbangi orang koleris. Orang koleris itu menutupi kelemahan orang sanguin. Jadi mereka sangat cocok dan kebanyakan memang orang sanguin berpasangan dengan orang koleris. Oke, berarti kalau untuk orang-orang yang sanguin carilah yang koleris. Yang lebih dominan maksudnya. Seperti itu kira-kira ya, Cek? Iya. Oke, buat yang sudah bertanya, seperti yang jawaban dari Cek Inga, mungkin kalau Anda merasa punya sifat yang sanguin, coba cari orang yang punya karakter yang apa tadi, Cek? Koleris. Koleris. Akan dibicarakan minggu depan. Jadi minggu depan. Jangan lupa bergabung minggu depan karena orang sanguin kebanyakan berpasangan dengan orang koleris. Jadi supaya bisa tahu, hadir minggu depan. Oke, berarti jawabannya untuk para sanguin-sanguin yang ingin mencari jodoh bisa menunggu untuk karakter minggu depan. Siapa tahu untuk karakter terakhir minggu depan cocok dengan karakter Anda. Terima kasih, Cek Inga. Dari Ko Ardi, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada sih, cuma saya pengen bertanya aja. Jadi suaminya Ibu Inga ini tipe apa? Weh, enggak berhubungan ini nah. Suamiku. Katanya tadi sanguin cocok dengan koleris. Makanya saya mau tanya, suaminya koleris enggak? Suamiku berkepribadian pragmatis abis. Tapi akur dong sampai sekarang. Iya dong. Kita kan tahu kelemahan dan kekurangan masing-masing. Jadi kelemahannya saya ditutupi sama suamiku yang pragmatis. Berarti nggak mutlak dong dengan koleris? Dan saya tidak pernah bilang saya adalah sanguin. Oh begitu ya. Saya sebenarnya berkepribadian koleris, tapi ya semua orang memiliki karakter yang lain juga, dan saya juga memiliki karakter sanguin, tapi saya dominan koleris. Sebentar sih nggak ada sih saya pertanyaan. Mungkin Ayu. Oke, thank you. Kok ada pertanyaan lagi? Satu. Kan ada lagi. Jadi seperti ini, Ci, ada pertanyaannya. Mungkin ini orang sanguin juga yang bertanya ya. Bagaimana untuk tahu batas kita harus menahan diri?
Gimana kalau pas menahan diri, saya tidak merasa nyaman? Bukankah itu bikin kita nggak bahagia? Jadi mungkin ini orang sanguin yang kan Cece bilang tadi yang bicaranya kayaknya tidak ada berhentinya. Kalau dia menahan diri untuk bicara sedikit, kayaknya dia nggak bahagia. Bagaimana itu caranya? Kayaknya pertanyaannya Gary ini. Saya tahu sekali ini Gary sanguin habis. Kan namanya latihan dan belajar. Tidak mungkin langsung bisa secara sempurna. Tapi kita belajar. Seperti yang saya contohkan tadi. Mungkin selama ini orang sanguin bisa berbicara 2 jam berturut-turut. Pada kesempatan pertama waktu belajar, ya mencoba menahan diri selama mungkin. Ya kalau sudah tidak tahan bicara saja. Berikutnya lagi, kan terus belajar, terus belajar sehingga kita itu bisa tahan. Karena pada dasarnya setiap orang itu kita tidak bisa ubah, kita tidak bisa paksa orang untuk berubah. Kebanyakan kita selalu berorientasi untuk mengubah orang lain seperti yang kita inginkan. Kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengubah orang. Yang bisa mengubah adalah Tuhan. Kita hanya sebagai misalnya pasangan kita misalnya punya kelemahan apa, kita bantu dia untuk mengatasi kelemahannya, bukan memaksa dia untuk berubah. Kita bantu dia. Contoh, pasangan saya kan flegmatis, suka pelupa, suka menunda-nunda. Saya koleris. Jadi saya akan membantu dia untuk tidak lupa. Saya selalu mengingatkan dia, kau janji ini, jangan tunda ini, lakukan ini. Saya bantu dia. Untuk pada akhirnya itu juga menjadi kebiasaan dia. Orang tidak bisa dipaksa berubah, tapi pada saat dia merasakan manfaat dari latihannya dia atasi kelemahannya, belajar mengatasi kelemahan dan dia merasakan manfaatnya. Dan dia merasakan, oh memang baik, oh memang saya harus seperti ini. Dia rasakan itu, maka dengan sendirinya dia akan berubah. Kita tidak perlu paksa dia. Tapi ketika dia merasakan manfaatnya, bahwa itu berguna dan memang benar, baik untuk semua orang, maka dia akan terus lakukan. Tapi kalau kita suruh orang, kau jangan bicara, terus tidak ada kebaikan yang atau manfaat yang dia rasakan, orang misalnya tetap dia seperti itu, maka dia akan berhenti. Orang akan berhenti. Tapi ketika orang mengalami merasakan manfaat dari apa yang terjadi, maka dia akan terus melakukan karena dia tahu itu memang baik. Jadi terus saja lakukan dan terus belajar. Namanya kita belajar. Jatuh bangun boleh, tapi tetap belajar. Tidak berhenti untuk belajar. Oke Cece, berarti intinya belajar ya Cece? Ya. Sekalipun jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi Ko Ardi? Nggak ada sih, cuma saya pengen nanya aja dari pribadi. Jadi menurut Bu Inge, karakter mana yang paling the best? Atau dikategorikan bagusnya gimana? Soalnya kan kita sudah mendengarkan 3 karakter nih, memang kurang 1. Tapi dari ketiga ini, bagusnya bagaimana supaya ya bisa dibilang yang baik lah. Walaupun semuanya ada plus minus, tapi kan semua orang juga punya 4-4-nya nih sebenarnya, tapi baiknya yang bagaimana? Tidak ada karakter yang baik atau tidak baik. Tadi saya sudah bilang. Tidak ada karakter yang benar ataupun salah. Yang ada adalah ada plus minusnya. Jadi di dalam hubungan kita dengan orang lain, makanya kita harus tahu dia kepribadian apa sampai kita bisa tahu bagaimana hadapi dia. Bagaimana menghadapi orang, mengatasi dan membantu orang untuk mengatasi kelemahannya masing-masing. Kita punya kelemahan, orang lain yang bantu untuk atasi. Bantu kita untuk mengatasi. Sehingga kita bisa akhirnya mengatasi kelemahan-kelemahannya kita. Jadi kita ini, kehidupannya kita ini seperti puzzle. Kita butuh setiap orang dalam hidupnya kita yang akan melengkapi kekurangannya kita. Jadi kekuatan kita melengkapi kekurangan orang lain dan kekuatan orang lain melengkapi kekurangannya kita. Jadi tidak ada kepribadian yang buruk
tapi yang ada adalah semuanya baik asal berada di tempat dan waktu yang baik. Sesuai. Super sekali. Gary ketawa terus. Iya. Tepat sekali jawabannya. Ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir, Ce. Oke, Ada jadi tahuan. pertanyaannya begini, Ce. Ini seorang sanguin bertanya, gimana menghadapi pasangan yang koleris? Karena pasangan koleris suka marah-marah, sedangkan sanguin suka senang-senang. Gimana berkolerasi dengan dua karakter ini di dalam pernikahan? Waduh, ini untuk orang yang sudah menikah. Siapa bilang orang yang berkepribadian sanguin suka marah-marah? Enggak lah, saya protes. Koleris. Siapa bilang orang yang berkepribadian koleris suka marah-marah? Penampakannya seperti itu. Karena orang koleris itu suka memimpin, suka menguasai, suka mengendalikan segala sesuatu. Kalau ada sesuatu yang salah, dia langsung protes. Tidak ada basa-basi kalau orang sanguin, saya bocorkan sedikit. Orang koleris, saya bocorkan sedikit. Jadi dia tidak tahu basa-basi. Yang menyeimbangkan adalah orang sanguin yang pintar sekali basa-basi. Jadi tidak kaku itu pernikahan. Bagaimana coba kalau dalam satu pernikahan orang koleris kuat dengan orang koleris kuat di dalam pernikahan. Setiap hari orang berkelahi, tidak ada basa-basi, tidak ada senang-senang, yang taunya bagaimana bekerja, bagaimana cari uang, bagaimana menguasai sesuatu, bagaimana bekerja dengan baik sehingga menghasilkan uang. Senang-senang itu tidak ada di otaknya orang koleris. Jadi orang sanguin yang menyeimbangkan. Makanya kan tadi dibilang kelebihan menyeimbangkan kekurangan pasangan kita masing-masing. Jadi apa tadi pertanyaanmu, Ayu? Jadi begini, Cek. Pokoknya pertanyaannya begitu, bagaimanakah seorang sanguin itu supaya bisa menghadapi orang yang koleris begitu, karena kan basically mereka punya karakter yang berbeda begitu ya. Jadi orang sanguin itu mudah memaafkan. Oke. Jadi dia akan pada dasarnya ketika kita mengerti kepribadian seseorang, mengerti kelemahan seseorang, maka kita akan tahu, oh memang dia seperti itu. Saya menghadapinya seperti apa. Kalau orang koleris, kau hadapi, kau jangan juga keras. Tapi memang makanya orang sanguin dan koleris itu sebenarnya cocok habis. Karena orang sanguin itu sangat pemaaf. Dia tidak pernah ingat jika punya kata-kata orang koleris. Jadi sekalipun orang koleris marah, sekalipun orang sanguin tidak mengingat itu. Itu kelebihannya. Jadi pasti cocok asal kita mau menerima. Kuncinya adalah menerima kepribadian orang lain. Bukan tidak menerima. Ya, tidak akan ada kepribadian apapun dengan apapun, tidak akan bisa ada kecocokan ketika kita tidak mau menerima kelemahan orang lain. Oke, berarti intinya yang berbeda itu malah akan bersatu, akan saling menyatukan. Betul, iya, karena kita hidup adalah seperti puzzle. Kalau puzzle-nya sama semua, bagaimana mau dicocokkan? Kalau semua orang sifatnya sama, bagaimana mau cocok? Karena semua pasti mau sesuai yang dia punya mau. Tapi kita harus berbeda, karena berbeda itu indah. Betul sekali. Jadi buat yang memberi pertanyaan itu, perbedaan Anda adalah sebenarnya sesuatu yang menyatukan Anda. Betul? Kelemahan Anda adalah kelebihan Anda, kelebihan Anda adalah kelemahan Anda. Super sekali. Luar biasa. Mudah-mudahan jawabannya ini bisa diterima sama yang beri pertanyaan. Oke, tidak ada pertanyaan lagi sih dari Koko. Nggak ada sih. Udah bagus kok tadi. Kisah pertanyaannya seperti curhat seseorang soalnya. Betul. Mudah-mudahan yang curhat malam ini bisa terjawab ya, segala curahan hatinya ini. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Cece bisa memberi kita kesimpulan dan juga membawa kita dalam doa nanti. Doa penutup. Ya, kesimpulannya adalah setiap kepribadian
baik di mata Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kepribadian kepada kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menerima dan beradaptasi dengan kelemahan orang lain, itu yang penting. Dan bagaimana kita menggunakan kekuatan kita atau berfungsi di dalam kekuatan karakter kita sehingga kita bisa berdampak bagi orang lain. Kita bisa mengisi kelemahan orang lain dan orang lain bisa mengisi kelemahan kita sehingga dunia boleh menjadi indah. Di dalam rumah, di dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanan kita boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan. Itu kesimpulannya. Mari kita berdoa. Mari kita hening, kita mau satu di dalam doa. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanan kita. Kita percaya Tuhan hadir. Mari kita menyembah Dia. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapa, kami percaya Engkau hadir di dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang. Apapun karakter kami Tuhan, apapun kelemahan dan kekuatan kami percaya ketika Engkau hadir di dalam hidup kami, Engkau mencurahkan kasih-Mu dalam kehidupan kami mengalami Engkau dan kami dipulihkan. Kami diubahkan dan boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, di tempat kami masing-masing di rumah kami. Sekalipun jarak memisahkan kami, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dan tidak memisahkan kami. Kami percaya Engkau tetap bekerja sekalipun melalui online. Dan kami rindu Tuhan, Engkau terus membimbing kami di dalam hidup kami. Kami yakin kami akan menjadi pemenang. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
Mari kita kembali satu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk sabdamu, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Dan kami percaya Engkau akan terus bekerja dalam kami. Dan kami pun Tuhan mau datang kepadamu untuk bersama-sama denganmu, untuk memperbaiki dan membuat hidup menjadi lebih baik dan memuliakan Engkau. Dan saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk setiap persembahan yang akan diberikan. Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Engkau berkati setiap pemberian ini Tuhan, agar persembahan ini bisa dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Dan Engkau berkati setiap umat yang memberikan persembahan untuk memuliakan nama-Mu melalui Domus Fidei ini. Biarlah Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati usaha mereka, Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati apa yang mereka rancangkan, dan ya Tuhan, Engkau yang sempurnakan setiap rancangan mereka menjadi lebih baik. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk memuliakan nama-Mu melalui persembahan ini, dan berkat-berkat-Mu turun atas seluruh yang memberikan persembahan dan kami semua yang ada dalam Domus Fidei ini. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini dengan segenap hati kita mau naikkan pujian ini. Berkat Tuhan akan turun untuk memuliakan nama-Nya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari semuanya katakan sekali lagi dengan segenap hatimu. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Baik, selanjutnya mungkin untuk moderator ada pengumuman. Oke, terima kasih. Ayo dulu deh. Oke, saya Silakan, dulu jangan kok. keroyokan, From ladies satu-satu, the first ya. Oke. Yeah. Oke, pengumuman kita yang pertama, multimedia mungkin bisa ditampilkan layarnya di layar. Oke. Jadi di bulan Desember nanti kita ada event besar, tepatnya di tanggal 12 sampai 13 Desember. Itu tentang Restart.
Jadi di sini kan kita semua tahu tanpa terkecuali ya, kita sedang menghadapi musuh bersama yaitu COVID-19 yang tentunya kena ke seluruh dunia. Dan virus ini seperti kita ketahui tidak hanya menyerang fisik kita, tetapi juga sebenarnya menyerang seperti iman kita, bagaimana kehidupan rohani kita. Jadi tujuan kita untuk mengadakan restart ini adalah supaya teman-teman semua mau diajak supaya yang mungkin imannya lagi down atau apapun itu bisa kembali terrestart jadi segar kembali untuk menghadapi COVID ini dan tentunya untuk menghadapi tahun baru yang akan Tuhan berikan di 2021. Jadi untuk kita ada virtual retreat itu di tanggal 12 dari tanggal 11 sampai 12 Desember itu dari jam 6 sampai dengan jam 9. Terus di tanggal 13 itu kita ada KRK dan juga ada misa. Itu dari jam 3 sampai jam 6 sore. Dan pembicara kita sangat luar biasa ya, karena kita mengundang pembicara langsung dari Inggris yaitu Michelle Moran. Dan kita nanti juga akan ada untuk penerjemahnya dari Bandung yaitu Ci Novianti. Jadi teman-teman diharapkan bisa untuk join atau daftar di event kita nanti di bulan 12 ini. Untuk biaya pendaftarannya itu kan ada 75.000, tapi kita ada early bird sampai dengan tanggal 30 November, jadi teman-teman hanya membayar sekitar Rp65.000 saja. Jadi ayo teman-teman segera untuk daftar dan join karena stoknya itu kita sangat terbatas ya. Kalau seumpama sudah memenuhi stoknya, kita akan tutup untuk pendaftarannya. Karena itu ayo berlomba-lomba semuanya. Jadi untuk link registrasi, oke, dari multimedia sudah menampilkan di room chat, teman-teman bisa klik di situ untuk link registrasinya untuk teman-teman yang mau mendaftar. Tapi kalau teman-teman tidak sempat untuk klik di situ, teman-teman juga bisa cek langsung di Instagram JSM_Makassar. Teman-teman bisa lihat di link bio-nya di situ, bisa diklik di link tree-nya, di situ ada link yang disediakan yang teman-teman bisa klik untuk dapat mendaftar di event kita di Restart di bulan 12 nanti. Oh ya, dan pengumuman juga untuk teman-teman yang sudah mendaftar ya, ini ya atau yang sudah registrasi, jangan lupa untuk di pembayarannya. Kenapa? Supaya registrasi teman-teman, seat yang teman-teman sudah simpan itu tidak diambil orang lain. Karena kan ini sangat-sangat terbatas ya. Dan yang pastinya jangan lupa karena ini early bird, jadi diharapkan untuk teman-teman untuk berlomba-lomba untuk segera daftar. Oke, dan untuk di flyernya juga ada nomor telepon Isabella untuk teman-teman yang mungkin butuh informasi yang mungkin lebih rinci, teman-teman bisa langsung WA juga ke salah satu teman kita yang nomor kontak personnya ada di flyer yang sekarang sedang ditampilkan. Oke, terima kasih. Betul, jadi jangan lupa daftar dan konfirmasi kalau sudah bayar, itu penting. Oke, terus untuk tema minggu depan, karakter keempat yaitu kolerik, dibawakan oleh saudara kita Jo Setiawan. Jadi teman-teman, untuk melengkapi serial ini, asik serial, dari melankolis, flekma, tadi sanguin, minggu depan koleris. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, hanya di Zoom jam 7 malam. So ajak teman-teman semua, terutama yang tadi dikasih clue, orang sanguin, cocoknya katanya dengan koleris. Padahal belum tentu juga sih, tapi ya silahkan didengar minggu depan, pasti menarik. Dan tolong ajak semua teman-temannya untuk bisa join, sehingga bisa mengenal kepribadian koleris itu seperti apa. Itu saja. Terus yang berikutnya, yang pertama kali ikut DF. Nah, ini dia. Welcome to JSM Family. Ada nggak sih? Mau lihat dulu. Oh, ada yang angkat tangan ya. Yang pertama kali ikut atau yang dari pertama kali JSM dibentuk ikut? Itu beda soalnya ya. Ini pertama kali ikut saat ini. Kalau yang dari pertama kali JSM dibentuk ikut, nggak usah angkat tangan. Mirip, memang mirip. Buat teman-teman yang pertama kali join, bisa ada linknya kalau nggak salah, isi form di chatnya untuk bisa isi biodatanya sehingga bisa diupdate, bisa di follow up kembali setiap kali kami ada event dan juga ada DM. Pengumuman berikutnya apa lagi nih? Yuk.
Oke, pengumuman berikutnya adalah kita ada praise report dan prayer request. Jadi di salah satu linknya kita di Instagramnya kita JSM_Makassar, teman-teman bisa klik di situ, ada layanan khusus untuk teman-teman yang mungkin ada sesuatu yang ingin didoakan, bisa klik di situ dan dimasukkan doanya. Siapa tahu ada yang meminta jodoh juga boleh kita doakan. Mari kita menggunakan fasilitas ini dengan baik jika ada yang ingin didoakan, dan tentunya lewat ini juga teman-teman bagi yang ingin mengucap syukur, teman-teman juga bisa menyampaikan di situ dan nantinya akan sama-sama kita doakan di DF minggu depan. Begitu. Oke. Tuh, terus buat teman-teman yang mau daftar untuk sharing kebaikan Tuhan di Domus Fidei, teman-teman bisa tolong chat namanya atau juga bisa menghubungi kontak Isabella. Jadi teman-teman, saya undang buat semua teman-teman yang mungkin merasakan atau sedang merasakan atau sudah merasakan kebaikan Tuhan dan ingin men-sharingkan kebaikan Tuhan tersebut. Yuk, silahkan sharing di Domus Fidei. Jangan malu, jangan takut, supaya kami semua juga diberkati dan kita saling menguatkan. So, teman-teman yang ingin mendaftarkan diri buat minggu depan, silahkan daftar ke Isabella yang tadi kontaknya sama, atau bisa juga chat melalui Zoom sekarang juga boleh, atau lewat WA juga boleh. Terus apa lagi yuk? Oke, dan pengumuman berikutnya adalah yang pastinya program JSM yang sangat luar biasa, yaitu fast charging. Kenapa luar biasa? Karena memberikan renungan singkat tetapi akan mengecas iman teman-teman di sepanjang hari. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau yang mau nonton itu bisa follow di YouTube-nya JSM, di JSM Domus Fidei Makassar. Di situ kita ada fast charging yang ada di setiap Senin sampai Sabtu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak sempat mendengarkan renungan panjang tetapi ingin mendengarkan renungan singkat tetapi yang bisa memberkati teman-teman, bisa nonton di YouTube-nya JSM dan jangan lupa di-like dan di-subscribe. Oke, terima kasih. Dan sepertinya tidak ada pengumuman lagi, pengumuman kita sudah selesai dan saya minta kesediaan buat Ko Ardi untuk membawa kita dalam doa penutup. Baik, mari kita satu dalam doa, sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih buat segala berkat dan penyertaan-Mu, terlebih lagi pada malam hari ini. Kami boleh mengikuti Domus Fidei. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, yang boleh mengingatkan kami akan karakter kami kembali. Engkau yang membentuk kami, Engkau juga yang menciptakan kami seturut dan serupa dengan gambaran-Mu. Biarlah melalui kekurangan maupun kelebihan kami, nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Berkati teman-teman kami juga yang melayani pada malam hari ini, baik WL, singer, pemusik, dan juga seluruh tim multimedia. Berkati juga pembicara kami, Inge, yang boleh Kau pakai dengan luar biasa. Kiranya rahmat dan belas kasihan-Mu terus tercurah untuk mereka. Api Roh Kudus-Mu terus membakar mereka, sehingga mereka tetap boleh semangat dalam melayani Engkau. Dan tak lupa juga yang berdoa buat setiap teman-teman yang sudah mengikuti Domus Fidei, sehingga firman-Mu sungguh menguatkan kami boleh semakin percaya dan mengerti Engkau, dan kami juga boleh memahami sesama kami, dan kami boleh menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa dan permohonan kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. See you next week. God bless you. Silakan tim pujian. Terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Seperti yang dikatakan tadi, biarlah api Roh Kudus membakar diri kita. Mari kita tetap semangat untuk berjuang, menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Yeay! Yuk semuanya, yang masih ada, yang masih di rumah, dan yang ada di studio, ayo mari kita menaikkan pujian terakhir sebelum kita berpisah. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas.
Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Sampai jumpa untuk DF minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Oh yeah. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan
Oke. Thank you semua teman-teman yang sudah melayani di studio. Ayu, Masih ada Ardi. pengumuman dari moderator? Moderator masih Thank you tinggal. semua. Masih ada pengumuman dari moderator? Tidak ada Miko. Kecilnya suaranya atau saya yang merasa ini full misara laptopku. Oh, kurang anu Kecil saja, suaranya. kurang korek kuping. Habis saya kok. Ya, Pak Jimmy kecil tidak suaranya Pak Jimmy? Tidak, Ji? Tidak, Ji. Yang terakhir lumayan Mila. Yang pertama-pertama memang awal-awal agak. Pertama jauh awal. Pertama awal-awal kecil. Iya. Tapi hari ini so far so good lah. Dia punya sound juga mantap juga. Puji Thank you Tuhan. yang sudah bertugas semua. God Terima bless. kasih teman-teman. Sally. Sama-sama kok. Yuk, apa ini kita doa? Yuk. Oke, yuk mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir Domus Fidei ini. Engkau memakai kami secara luar biasa dan kami mau kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan ya Bapa, Engkau terus pakai kami dan terus